ia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 129 ayat 1-5. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Saudara-saudara, kembali kita bertemu di dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 5 ayat 7-11. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kalau pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, baik dalam pembacaan Alkitab, perenungannya, maupun juga ketika kami mesti melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membacanya dan merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, saya yakin yang mengikuti doa pagi ini banyak yang suka menanam. Baik menanam tanaman yang berbuah maupun yang tidak berbuah. Kita ambil contoh tanaman yang berbuah. Misalnya buah mangga. Apa kunci keberhasilan Anda dalam menanam buah mangga? Dari bibit sampai Anda berhasil memetik dan menikmati buah mangga. Kunci keberhasilannya itu apa? Tentu Anda akan menjawab, wah kuncinya tuh ada pada bibit yang bagus. Atau kuncinya ada pada pupuknya. Atau
airnya yang cukup untuk menyirami, atau sinar matahari. Memang mungkin ada tanaman-tanaman yang mesti kena sinar matahari baru dia berhasil tumbuh dan berbuah. Semua itu tentu betul, tetapi di samping itu ada kunci keberhasilan Anda yang tidak terlihat. Misalnya pengetahuan Anda tentang cara menanam mangga. Itu juga penting ya. Ada ketekunan Anda dalam merawat tanaman itu. Setiap hari menyirami. Tetapi juga ada kesabaran Anda dalam menanam itu. Menunggu dari bibit menjadi pohon, dari pohon menjadi buah. Dan semua itu kan ada proses. Proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Misalnya kalau Anda tidak sabar, bisa aja baru 2 minggu Anda menanam bibitnya, tetapi tidak merasa bibit mangga itu tidak bagus, ya merasa tidak bagus karena udah 2 minggu nggak ada buahnya. Lalu Anda mencabut dan menggantinya dengan bibit yang lain. Jadi kalau Anda tidak sabar, Anda akan tidak dapat menikmati mangga yang segar dan manis dari pohon yang Anda tanam sendiri. Atau Anda tidak akan pernah berhasil menanam pohon mangga. Ya udahlah, beli aja. Lebih gampang dan lebih cepat ya. Saudara-saudara, mengikut Tuhan juga adalah sebuah proses. Dan proses itu tidak instan. Butuh kesabaran dalam menjalani proses itu. Saya memakai ilustrasi tentang menanam pohon mangga. Karena di dalam ayat 7, kesabaran itu dituliskan seperti seorang petani yang sabar dalam menantikan hasil panennya. Nah, ada 3 kata sabar dalam bacaan Alkitab kita hari ini, yaitu di ayat 7, 8, dan 10. Sabar di sini ditempatkan dalam konteks orang-orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kenapa mereka harus menantikan kedatangan Tuhan? Ya, tentu saja karena kedatangan Tuhan itu adalah harapan iman mereka. Juga harapan iman kita ya. Dan harapan itu belum terwujud. Jadi ya harus dinantikan sampai terwujud. Kalau sudah terwujud ya bukan lagi harapan ya. Lalu kenapa harus sabar? Karena menantikan kedatangan Tuhan itu tidak ada batas waktunya. Sudah lama tapi belum juga datang. Jadi mereka menunggu tanpa batas waktu karena Tuhan tidak mengatakan kapan waktunya. Bahkan sampai zaman sekarang kita juga masih menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, menunggu tanpa batas waktu ini memang membutuhkan kesabaran. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Nah, terlebih di dalam masa-masa menunggu, hidup menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Mereka harus mengalami penganiayaan, penderitaan, godaan, dan sebagainya. Hidup menjadi lebih enak dan nyaman mungkin ya kalau tidak harus sesuai firman Tuhan. Tetapi masalahnya orang yang menantikan kedatangan Tuhan adalah orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan itu terwujud dalam sikap hidup yang sesuai firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, kan tidak perlu menantikan kedatangan Tuhan. Jadi bisa hidup enak, nyaman. Nah, di sisi lain kesabaran di ayat 10 ditempatkan dalam konteks berhadapan dengan orang lain. Seperti para nabi yang memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak.
Nabi-nabi Israel yang memberitakan firman Tuhan kepada bangsa mereka sendiri, bangsa Israel, seringkali tidak dipercaya, tidak didengarkan, dimusuhi, bahkan dikejar-kejar, hendak dibunuh. Ya, jadi nabinya harus sabar ya. Kita teringat dengan cerita Saul yang tidak mendengarkan perkataan Samuel, atau Raja Ahab dan Isabel istrinya yang memburu nabi-nabi Israel dan menghabisi mereka semua. Di dalam Perjanjian Baru kita ingat cerita tentang Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya oleh Herodes karena memberitakan firman Tuhan kepada Herodes, kepada mereka. Saya membayangkan para nabi ini adalah orang yang sering merasa capek hati ya. Capek hati, lelah. Karena firman Tuhan yang mereka beritakan tidak didengarkan. Walaupun ada yang mendengarkan juga ya. Karenanya para pemberita firman itu butuh yang namanya kesabaran. Sabar menghadapi orang-orang yang keras kepala. Yang tidak terima ketika ditegur, yang tersinggung ketika diingatkan. Bahkan sekalipun diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau dia tidak sabar, cepat putus asa, bisa saja dia berhenti menjadi nabi. Ya, mungkin hidupnya akan lebih nyaman ketika mengikuti kemauan orang lain daripada mengikuti kehendak Tuhan. Dan buat kita orang Kristen, bukankah kita diminta untuk menjalankan peran nabi dalam kehidupan kita? Maksudnya, kita mesti memberitakan firman Tuhan, menyuarakan kebenaran, menyuarakan suara kenabian, baik melalui perkataan maupun juga melalui perbuatan kita. Ya, mungkin akan lebih nyaman kalau kita tidak mengambil peran ini. Kita tidak akan berhadapan dengan orang banyak yang sakit hati karena kita tegur. Atau kita tidak akan dimusuhi oleh orang-orang yang hendak mengajak kita berbuat curang di dalam pekerjaan kita. Ya, karenanya butuh kesabaran. Saudara-saudara, berbicara tentang kesabaran, mau tidak mau, memang kita juga berbicara tentang proses. Menjadi murid Tuhan bukan proses yang instan. Ada perjalanan panjang yang harus dilalui. Dan perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak ancaman. Ada banyak godaan yang membuat kita menghentikan proses yang kita jalan itu secepatnya. Atau kalau bisa kita tidak perlu melalui proses itu. Kalau sekarang ini di dalam era globalisasi kita terbiasa dengan budaya instan. Banyak hal diukur dengan kecepatan. Yang lebih cepat dia yang menang dan diterima banyak orang. Misalnya, seberapa cepat makanan bisa disajikan di hadapan kita ketika kita lapar. Seberapa cepat barang sampai di rumah kita ketika kita membeli di toko online. Semakin cepat, semakin banyak bintang yang kita berikan kepada toko itu. Tetapi bagaimana kalau budaya instan itu diberlakukan dalam kehidupan spiritual kita? Mengikut Tuhan juga kalau bisa instan. Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperpanjang? Kalau bisa dilompati, kenapa harus dilalui? Kalau di gereja, yang paling gampang dilihat ya, misalnya nih contoh. Kalau saya mau dibaptis, kenapa mesti mengikuti katekisasi yang lama sekali? Hampir setahun ya. Bisa nggak usah ikut katekisasi lah.
Kalau di gereja lain tuh nggak pakai katekisasi, yang penting percaya terus dibaptis. Masa karena katekisasi nggak jadi baptis? Nah itu hanya contoh saudara. Ya kalau pada kenyataannya sih ya pasti kita akan lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi. Jadi saudara-saudara mengikut Tuhan itu memerlukan kesabaran kita. Tidak cepat menyerah ketika menghadapi kesulitan, tidak pasrah dengan keadaan, dan juga tidak menghindari proses yang memang harus dilalui. Di dalam menjalani proses itulah iman kita dibentuk, menjadi bertumbuh dan berbuah pada waktunya nanti. Barangkali ini sebabnya kenapa kita diminta menanti kedatangan Tuhan, dan Tuhan tidak memberitahukan kapan Ia akan datang kembali. Itu supaya kita menjalani proses ini dengan sabar. Proses pembentukan kita, iman kita. Sehingga pada saat Ia datang kembali, Ia menjumpai kita dengan iman yang sudah bertumbuh dan berbuah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami, ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pelaksanaan bulan keluarga GKI Surya Utama. Tuhan yang menolong setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik aktivis, panitia, maupun juga majelis jemaat, yang mempersiapkan acara-acara, kegiatan-kegiatan yang dapat menolong kami menghayati akan makna keluarga di dalam kehidupan kami, yang menolong kami untuk lebih mengasihi, mencintai setiap anggota keluarga kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga yang sedang berada dalam ketidakharmonisan relasi antar anggotanya, baik suami istri, orang tua dengan anak, maupun kakak dengan adik. Tuhan yang menolong memulihkan hubungan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang bergumul dengan kesulitan ekonomi. Tuhan yang boleh memberikan ketekunan kepada mereka di dalam mereka bekerja, memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Tuhan yang menolong memberikan berkat-Mu melalui setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang tengah berduka karena mengalami kehilangan. Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Inilah doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
situ